adik-adik di rumah, berjumpa lagi di Sekolah Minggu GB Nias bersama dengan Kak Lina dan Kak Didi. Ya, kita sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita mau naikkan pujian kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Kita mau katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mulai pujian dari awal. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita mau panggil Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pujian, penyembahan yang kami berikan Tuhan pada pagi hari ini boleh menyukakan hati Tuhan saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya? Pasti baik ya. Nah, pagi hari ini kita mau joget bersama-sama. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Ikuti gerakan kakak ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, yuk kita menghadap ke sana, kita mau katakan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Gantian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu akan duduk manis Tuhan, dia mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan dapat tersampaikan dengan baik Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu Tuhan Yesus dan berbuat dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Yuk, yang sudah siap, kita mau siapkan Alkitabnya, kita mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita mau lihat cuplikan video berikut ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam
yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah, tadi kita sudah melihat video ya adik-adik. Nah, di sini kakak mau mengulas sedikit sambil kita main tebak-tebakan. Nah, tadi kita sudah melihat kisah cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan di kolam apa namanya? Ada yang tahu? Kolam apa? Ya, betul sekali. Kolam Betesda. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk di kolam tersebut, banyak sekali orang-orang yang sakit. Ya, ada orang yang buta, ada orang yang timpang, bahkan ada orang juga yang lumpuh. Nah, dari sekian banyak yang sakit, Tuhan Yesus tertarik sama satu orang yang dia cuma bisa berbaring. Ada yang bisa tebak kira-kira sudah berapa tahun orang tersebut berbaring mengalami kesakitan? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Berapa? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Wah, salah semuanya. Ya, tadi ya sudah melihat videonya, 38 tahun. Sudah 38 tahun orang ini hanya bisa berbaring dan mengalami kesakitan adik-adik. Nah, saat itu juga Tuhan Yesus datang menghampirinya dan berkata, dan bertanya sama orang tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Nah, tapi
di situ orang tersebut bilang bahwa ya aku mau sembuh Tuhan, tapi selama ini tidak ada orang yang mau meletakkan aku di kolam tersebut, karena kan orang-orang yang berkumpul di situ ya di sekeliling kolam itu menantikan bila mana tiba-tiba ada malaikat datang sewaktu-waktu menggoncangkan kolam tersebut dan airnya tersebut mengenai mereka, mereka akan sembuh. Nah, tapi di situ Tuhan Yesus cuma bilang, kamu mau sembuh nggak? Dan ketika orang tersebut bilang begitu, orang tersebut bilang, ya Tuhan aku mau. Akhirnya Tuhan cuma bilang apa? Bangkitlah, berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang tersebut ya akhirnya mau dong melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Orang tersebut bisa bangkit berdiri dan dia bisa mengangkat tilamnya. Nah, di sini dikatakan bahwa banyak orang, tadi ya kita udah lihat video atau mungkin kita baca lagi di Alkitab bahwa orang-orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan Yesus sudah salah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, kenapa salah? Padahal kan menyembuhkan orang adalah perbuatan baik yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar ya adik-adik di sini bahwa hari Sabat itu dikenal sebagai hari untuk kita tidak melakukan aktivitas. Mungkin bisa dibilang hari Minggu ya. Ketika hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah sibuk sama sekolah, kita sudah sibuk sama les, kita sudah sibuk bermain atau apapun. Ketika hari Minggu itu adalah waktunya untuk kita beribadah bersama Tuhan. Nah, yang dianggap orang Yahudi, yang dipikirkan orang Yahudi adalah bahwa Tuhan Yesus salah melakukan perbuatan yang baik. Nah, tapi kita mau lihat di Matius 12 ayat 12. Di sini dikatakan bahwa bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini kata Tuhan Yesus bahwa kita boleh berbuat baik pada hari Sabat. Dan ya benar sih adik-adik, sebenarnya ketika kita mau berbuat baik itu tidak mengenal hari, tidak mengenal waktu. Apalagi kita berbuat baik ketika ada orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin ada teman, atau ada saudara, atau ada sahabat kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Masa kita nggak mau berbuat baik ya kan? Malah justru kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berbuat baik supaya apa? Supaya orang-orang di sekeliling kita yang terkhusus yang belum mengenal Tuhan Yesus boleh melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Nah, yuk kita mau buka lagi di dalam Matius 12 ayat 12 sebagai ayat hafalan kita. Kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 12 ayat 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat ya adik-adik, jangan lupa untuk berbuat baik hari ini. Nah, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya adik-adik bisa dapat notifikasi ibadah yang akan datang. Sampai jumpa.